ada kesenjangan kalau saya melihat ya, ada kesenjangan sosial di sana, di mana sekolah yang mampu memang dia bisa memberikan eh, fasilitas kepada murid-muridnya untuk bisa melanjutkan distance learning. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang mungkin ada di pedesaan atau tidak mampu, ini yang mempunyai tantangan yang cukup besar di dalam menjalankan pendidikan. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Hari ini kita kembali hadir untuk menyapa teman-teman semua yang sedang menyaksikan channel YouTube Total Quality Indonesia. Siang hari ini kita akan membagikan sharing-sharing yang luar biasa dari narasumber-narasumber hebat kita yang tentunya akan terus membagikan cerita-cerita yang positif kepada kita semua. Tapi sebelum kita mendengarkan sharingnya pada siang hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia, silakan bisa di-subscribe, bisa diklik tombol merah dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan berita terupdate video-video dari kami. Dan yang punya Instagram, silakan bisa di-follow Instagram dari Total Quality Indonesia di @totalquality.id. Hari ini kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari salah satu narasumber yang hebat. Beliau berkecimpung di dunia pendidikan dan juga merupakan wanita pebisnis yang sukses ya. Sosok satu ini merupakan komisaris dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang biasa kita kenal Sritek ya. Beliau juga merupakan founder dari sekolah di Solo yaitu Singapore Piaget Academy atau yang kita kenal dengan SPA. Sosok satu ini juga merupakan ibu dari 3 anak yang luar biasa ya. Hari ini beliau akan membagikan sharingnya kepada kita spesial hanya untuk Success Talk Total Quality Indonesia. Kita sambut bersama-sama Ibu Megawati Budiono. Halo, selamat siang Bu Mega. Selamat siang. Selamat siang. Sehat-sehat Bu Mega? Sehat-sehat. Sehat ya. Oke Bu Mega, sebelumnya kami dari Total Quality mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Mega yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sharing-sharing ya di Success Talk Total Quality Indonesia, Bu Mega. Ya. Ya, Bu Mega, kita akan berbicara dulu di part kita yang pertama. Di sini kita akan banyak membahas tentang inovasi dan juga perkembangan dunia pendidikan khususnya di Indonesia, seperti itu ya. Nah, Bu Mega, di masa-masa sekarang ya, khususnya di masa-masa pandemi kemarin sampai era new normal saat ini, mungkin telah banyak memberikan gambaran tentang dunia pendidikan, seperti itu Bu. Banyak sekali perubahan yang kita lihat, banyak sekali inovasi ya, yang sudah dilakukan agar pendidikan ini bisa diberikan terbaik untuk para siswa-siswa sebagai penerus bangsa, seperti itu Bu. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu Mega melihat gambaran dan juga perkembangan dunia pendidikan kita saat ini khususnya di Indonesia, Bu Mega? Ya, baik, terima kasih. Oke, saya pikir untuk gambaran secara umum tentang pendidikan di masa pandemi ini semuanya pasti sudah mengetahui ya, semua mengalami sendiri bahwa pendidikan di Indonesia ini mengalami perubahan yang cukup besar, di mana banyak orang-orang yang dengan adanya sekolah yang close, mau nggak mau harus ini ya ada diadakan ini ya distant learning. Jadi hampir semua karena di Indonesia kita nggak melihat negara lain ya. Kalau negara lain kan ada beberapa negara yang sudah membuka sekolahnya. Jadi mungkin mereka sudah tidak mempunyai masalah. Tetapi kalau di Indonesia gambaran umumnya sekarang ini kondisi di Indonesia masih keadaan distant learning. Jadi otomatis banyak sekali kalau saya lihat ya, saya baca juga banyak angka putus sekolah itu naik, Ibu. Jadi makin banyak. Jadi khususnya di sekolah anak-anak yang kelas kecil-kecil itu mengalami angka putus sekolah yang meningkat. Dan banyak sekolah-sekolah, nggak semua sekolah kan mampu ya. Jadi ada kesenjangan kalau saya melihat ya, ada kesenjangan sosial di sana, di mana sekolah yang mampu memang dia bisa memberikan fasilitas kepada murid-muridnya untuk bisa melanjutkan distance learning. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang mungkin ada di pedesaan atau tidak mampu, ini yang mempunyai tantangan yang cukup besar di dalam menjalankan pendidikan. Tetapi saya dengar
sekolah-sekolah tersebut juga melakukan banyak hal sih, inovasi juga gitu loh. Bagaimana caranya mereka bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Dan saya pikir dan saya percaya sih ya di Kementerian Pendidikan dan juga para guru-guru pendidik yang ada di Indonesia ini tidak akan putus asa dan mereka semua bekerja sama, bergandengan tangan untuk bisa ini ya memastikan bahwa pendidikan di Indonesia itu tetap berjalan meskipun ya sekarang ini saya lihat tidak bisa jalan seperti yang normal. Jadi agak tertati-tati, tetapi saya sih positif ya terhadap gambaran umum pendidikan di Indonesia. Karena ini juga terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Oke, berarti adanya angka putus sekolah yang tinggi, kemudian adanya kesenjangan sosial seperti itu Bu ya. Jadi saya juga pernah melihat di berita ya Bu ya, bahwa ada beberapa sekolah yang mungkin saking sekolahnya itu terdalam banget gitu ya Bu ya. Jadi itu sampai tutup ya Bu Mega, betul seperti itu ya Bu Mega ya? Nggak usah ngomong di pedalaman, di sekolah saya sendiri saja banyak orang tua yang merasa ini untuk yang kelas kecil ya, jadi seperti TK, playgroup, karena mereka tidak mampu untuk ini mendampingi anaknya, atau mereka juga merasa anaknya terlalu kecil untuk mengikuti pelajaran distance learning, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dulu. Nah, jadi saya bisa membayangkan untuk anak-anak yang ada di pedesaan, di mana mereka harus ada interaksi, tetapi kan tidak boleh. Jadi mau nggak mau, di sana kan jaringan teknologi kan belum ada mungkin ya, jaringan wifi dan sebagainya. Jadi mau nggak mau mereka tidak bisa tidak untuk menutup sekolahnya dan harus berhenti sementara. Nah disinilah peran orang tua memang cukup besar ya, memastikan supaya anaknya itu tidak berhenti di sana. Dan sekolah dari pihak sekolah pun sangat penting juga untuk ada komunikasi dengan orang tua bagaimana supaya pendidikan itu tidak stop gitu. Ya. Oke, berarti peran orang tua itu juga sangat dibutuhkan ya Bu ya, apalagi di masa-masa seperti ini ya Bu Mega ya. Oke, Bu Mega, kemudian tadi kan ada beberapa ya Bu ya masalah kesenjangan yang kemudian juga bisa disupport teknologi yang kurang mungkin ya Bu ya di sekolah itu seperti itu. Tetapi seperti yang kita tahu ya Bu ya, melihat dengan semakin majunya teknologi juga, tetapi sebenarnya itu semua belum mampu untuk menggantikan peran dari para pengajar baik itu guru maupun dosen ya Bu ya. Otomatis kalau misalnya sekolahnya online itu kan pasti interaksi antar siswa ke siswanya kurang seperti itu ya Bu ya. Kemudian teamworknya juga tidak begitu kelihatan, mungkin kompetensinya juga belum sempurna seperti itu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana sih tanggapan Bu Mega untuk mengatasi hal tersebut Bu seperti itu? Karena kita ketahui tidak semua sekolah bisa menjangkau teknologi Bu Mega. Jadi itu sebenarnya tantangan terbesar ya di dunia pendidikan sekarang ini yang seperti yang tadi Mbak Desi katakan. Jadi tidak ada tidak ada interaksi, lalu tidak ada hubungan juga di kelas ya antara guru dengan murid dengan yang lainnya. Lalu pendidikan karakter itu juga merupakan tantangan yang terbesar di masa pandemi ini. Jadi cara kita untuk mengatasi hal-hal seperti ini, karena di sekolah kita ya saya bersyukur di sekolah kita memberikan fasilitas distance learning yang cukup full. Jadi kita tetap mengadakan sekolah jadi online itu dari pagi, jadi seperti jam sekolah Ibu. Betul. Jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi benar-benar full. Tetapi memang di dalam pembelajaran kita itu lebih banyak materi-materi subjek pelajaran, tidak ada pelajaran seperti yang lain-lainnya. Tetapi di sana kita memberikan para guru berusaha untuk memberikan banyak aktivitas yang memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk belajar secara kelompok atau grup. Nah di sana ya semuanya interaksinya secara online Bu. Jadi betul. Tapi dengan adanya ini kan mereka juga harus gimana caranya untuk bisa berinteraksi, berhubungan dengan temannya secara online. Jadi ya itu salah satu yang kita lakukan di sekolah kita ya. Tapi kalau untuk yang benar-benar sekolah yang tidak ada interaksinya, wah saya tidak bisa membayangkan bagaimana ya.
Oke, berarti kalau di sekolah kita ini kan menerapkan distance learning secara full seperti itu ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, untuk sekolah online ini pastinya kan ada tantangan-tantangan Bu, meskipun kita fasilitasnya sudah bagus, tapi kan pasti kita mengalami tantangan-tantangan atau sesuatu yang tidak kita harapkan seperti itu Bu ya. Kira-kira menurut Bu Mega 3 tantangan terbesar dalam menjalankan sekolah online ini seperti apa Bu Mega? 3 tantangan terbesar. Iya. Yaitu tadi ya, pendidikan karakter, lalu pendidikan olahraga. Ini yang sebenarnya tidak ada ya selama pandemi ini, otomatis ditiadakan karena tidak memungkinkan untuk melakukannya, karena kita harus mengejar materi yang lain. Jadi apa namanya, jasmani, karakter, dan juga ini tentang pendidikan yang tadi, nilai-nilai atau kompetensi seperti life skill, lalu apa namanya, interaksi dengan yang lain. Lalu juga biasanya di sekolah itu kan ada juga apa namanya, seperti kompetisi di dalam hal ya akademis atau dalam olahraga atau dalam talent show dan sebagainya. Itu yang saya pikir merupakan tantangan terbesar, dan menurut saya sangat disayangkan kalau selama ini tidak ada, karena itu justru bisa menumbuhkan kepercayaan diri, karakter anak-anak itu bisa dibina di sana ya. Betul, betul. Nah, Bu Mega, menurut Ibu ini sekolah secara online dengan secara tatap muka ini, apakah sekolah kita sudah secara maksimal memberikan materi atau memberikan ilmu seperti itu kepada siswa-siswa kita, sehingga apa yang kita harapkan itu benar-benar bisa diserap dengan baik lah oleh siswa-siswa kita, Bu Mega? Kalau berbicara tentang ini ya, distance learning otomatis tidak bisa full, Ibu. Betul. Jadi tidak bisa full, karena yang akhirnya di distance learning yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendidikan sesuai dengan subjek. Jadi materi subjek itu seperti IPA, matematika. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi kalau pendidikan hal-hal yang lain itu tergantung dari sekolah, tergantung dari gurunya memberikan kreativitas, kegiatan apa yang diberikan kepada murid-muridnya. Jadi itu semua tergantung dari sekolah sih. Saya nggak tahu sekolah lain bagaimana ya. Tetapi di tempat kami berusaha untuk memberikan sebaik mungkin, karena kita semua ada target ya. Ada target dari apa yang harus dicapai, nilai-nilai yang harus dicapai, materi yang harus disampaikan, itu ada semua. Jadi otomatis semua guru berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk muridnya supaya mereka bisa memahami materinya gitu. Betul, tentunya tanpa mengurangi kreativitas juga ya Bu Mega ya. Ya, betul. Oke, Bu Mega, ini kita ke poin terakhir sebelum kita menutup part kita yang pertama seperti itu. Saat ini kita masih belum mengetahui ya Bu ya, pandemi ini sampai kapan, apalagi peraturan pemerintah seperti itu juga sangat berpengaruh terhadap siswa-siswa. Mereka belum bisa sekolah secara langsung ya Bu ya, bahkan mungkin tahun ajaran 2020 ini mereka belum bertemu secara langsung dengan teman-teman barunya Bu Mega ya. Nah, kira-kira menurut Bu Mega bagaimana sih kesiapan dunia pendidikan di Indonesia sendiri dalam menghadapi sekolah new normal nanti, Bu Mega? Oh, kesiapan dari sekolah ya? Betul, Bu. Menurut Bu Mega gitu. Oke, saya pikir gini, menurut saya, jadi ya, ini kembali lagi ke tiap sekolah ya, karena tiap sekolah kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Ada yang mampu, ada yang tidak. Mungkin kalau ngomong tentang kesiapan sekolah saya sendiri pribadi, ini di dalam masa-masa persiapan untuk tatap muka, ini kan ngomongin mau segera tatap muka misalnya kan, persiapan otomatis kita melakukan banyak, mumpung sekolah tutup, kita melakukan banyak renovasi sih sebenarnya untuk fasilitas di sekolah kami. Jadi kita juga mempersiapkan, kalau biasanya pengaturan meja-meja itu kita gabung-gabungkan misalnya, tetapi untuk persiapan yang tatap muka di era new normal ini kita berusaha untuk apa ya, untuk menjadikan satu-satu, jadi nggak digabung, tetapi kita terpaksa membeli meja-meja baru di mana anak-anak itu akan duduk secara individual. Jaraknya gitu ya Bu ya. Lalu kita juga menyiapkan beberapa SOP, jadi standar protokol. Jadi kalau anak masuk nanti seperti apa, bagaimana nanti cara pengaturan jam makan, jam istirahat supaya tidak berbarengan, lalu bagaimana nanti
fasilitas kita yang ada di kafeteria supaya aman untuk semua anak, atau bagaimana, itu sudah kita persiapkan sejak awal. Lalu kita juga menambah beberapa kurikulum baru juga di sekolah kami, seperti kurikulum digital media, seperti digital media ya, karena kita tahu dengan adanya pandemi ini betapa pentingnya teknologi atau pengetahuan bagaimana membuat video, ya seperti itulah ya, hal-hal seperti itu. Nah, ini kita akan mengadopsi dan akan menjadikan sebagai kurikulum yang baru. Nah, supaya bisa kembali Jadi kita normal. memperbaiki semua fasilitas, baik menambah fasilitas untuk lab kita, sains, biologi, untuk kimia, lalu kita menambah juga ruang-ruang atau ruang-ruang art kita, lalu kita juga ada art gallery. Jadi mumpung masa-masa ini kita berusaha untuk memperbaiki fasilitas kita ya. Oke, Bu Mega, thank you banget di part kita yang pertama. Bu Mega sudah banyak sharing tentang inovasi-inovasi di dunia pendidikan ya, dari sharing-sharingnya Bu Mega. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menyaksikan Success Talk Total Quality Indonesia. Ya, itu tadi sharing yang sangat luar biasa dari Ibu Megawati Budiono yang telah menceritakan bagaimana perkembangan dan juga inovasi dari dunia pendidikan di Indonesia yang sangat luar biasa. Kita akan kembali lagi ke part kita yang kedua yang tidak kalah menariknya, tetap di Success Talk Total Quality Indonesia. Peran kita sebagai orang tua harus memberikan ini ya, motivasi yang positif bahwa oke, nggak apa-apa kalau kamu memang itu normal, semua anak seperti kamu juga merasakan hal yang sama. Tapi kita nggak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak kita untuk terus melakukan pendidikan sesuai dengan apa yang udah diminta oleh sekolah ya.